Assalamualaikum teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang hukum kesehatan dan etika profesi seorang ahli gizi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Hasiat dari Gizi 6A. Video ini sebagai tugas dari mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana hukum kesehatan dan etika profesi pada seorang ahli gizi, stay tune ya dan tonton terus videonya. Jadi di PowerPoint kali ini akan dijelaskan apa saja hukum-hukum kesehatan yang berkaitan dengan profesi ahli gizi dan bagaimana kode etik seorang ahli gizi. Dan juga ada satu contoh kasus pelanggaran kode etik seorang ahli gizi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374 bahwa ahli gizi adalah profesi khusus orang yang mengabdikan diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui suatu pendidikan, khususnya pendidikan bidang gizi. Profesi gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, memiliki kompetensian yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat. Sumber hukum kesehatan profesi ahli gizi diatur dalam Peraturan Kesehatan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya sumber hukum ini adalah agar tenaga gizi dapat memberikan pelayanan, hendaknya menerapkan praktik setinggi-tingginya atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan asal, suku, bangsa, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Ruang lingkup kegiatan profesi seorang ahli gizi yaitu meliputi pelayanan gizi, makanan, dan juga dietetik. Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi yang dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan gizi berupa konseling gizi pada kasus sederhana ataupun kasus kompleks dan edukasi gizi pada kasus sederhana maupun kompleks. Yang kedua yaitu pemberian suplementasi gizi, bisa berupa pemberian kapsul vitamin A, tablet tambah darah, makanan tambahan bagi ibu hamil, dan juga suplementasi gizi lainnya. Yang ketiga, yaitu ada tata laksana gizi yang meliputi penilaian status gizi yang dapat ditentukan melalui pengukuran antropometri, biokimia klinis, ataupun melalui penilaian konsumsi pangan. Selanjutnya ada diagnosis gizi, mengintervensi gizi masyarakat, intervensi diet standar, dan juga intervensi diet khusus. Yang keempat, kegiatan selanjutnya yaitu surveillance gizi, yang meliputi kegiatan secara terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Kode etik profesi gizi. Kode etik gizi menyatakan bahwa merupakan tuntunan perilaku profesional seorang tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi sesuai dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal. Ahli gizi harus senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kode Etik Profesi Gizi. Kode Etik Profesi Gizi diatur dalam Lembaga Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang terdiri dari 7 bab, yaitu prinsip-prinsip umum, kewajiban terhadap klien, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap teman seprofesi dan mitra kerja, kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri, penetapan pelanggaran, dan kekuatan kode etik. Prinsip-prinsip umum yang ada pada kode etik seorang ahli gizi. Yang pertama, ahli gizi berperan meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan serta berperan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Ahli gizi berkewajiban menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan budi luhur serta tidak mementingkan diri sendiri. Ahli gizi berkewajiban menjalankan profesinya menurut standar profesi yang telah ditetapkan.
Ahli gizi berkewajiban senantiasa mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dapat bekerja sama dengan pihak lain atau membuat rujukan bila diperlukan. Ahli gizi dapat melakukan profesinya mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. Ahli gizi dan dalam bekerja sama dengan para profesional lain di bidang kesehatan maupun lainnya berkewajiban senantiasa memelihara pengertian yang sebaik-baiknya. Kewajiban terhadap klien. Ahli gizi berkewajiban sepanjang waktu senantiasa berusaha memelihara dan meningkatkan status gizi klien baik dalam lingkungan institusi pelayanan gizi atau di masyarakat umum. Ahli gizi berkewajiban senantiasa menjaga kerahasiaan klien ataupun masyarakat yang dilayani baik pada saat klien masih atau sudah tidak dalam pelayanannya. Bahkan juga setelah klien meninggal dunia kecuali bila diperlukan untuk keperluan kesaksian hukum. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya senantiasa menghormati dan menghargai kebutuhan untuk setiap klien yang dilayani dan peka terhadap perbedaan budaya dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin, usia, dan tidak menunjukkan pelecehan sosial. Ahli gizi berkewajiban memberikan pelayanan prima, cepat, dan akurat. Selain itu, memberikan informasi kepada klien dengan tepat dan jelas sehingga memungkinkan klien mengerti dan mau memutuskan sendiri berdasarkan informasi tersebut. Yang terakhir, ahli gizi dalam menjalankan tugasnya apabila mengalami keraguan dalam memberikan pelayanan berkewajiban senantiasa berkonsultasi dan merujuk kepada ahli gizi lain yang mempunyai keahlian. Selanjutnya, kewajiban terhadap masyarakat. Ahli gizi berkewajiban melindungi masyarakat umum, khususnya tentang penyalahgunaan pelayanan, informasi yang salah, dan praktik yang tidak etis berkaitan dengan gizi, pangan termasuk makanan ataupun terapi gizi. Ahli gizi hendaknya senantiasa memberikan pelayanannya sesuai dengan informasi faktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, ahli gizi senantiasa melakukan kegiatan pengawasan pangan dan gizi sehingga dapat mencegah masalah gizi, melakukan pemantauan ataupun pengukuran status gizi dalam masyarakat secara teratur dan berkesinambungan, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi dalam masyarakat serta dapat merehabilitas secara cepat pada masyarakat yang menderita masalah gizi. Yang keempat, kewajiban terhadap teman seprofesi dan mitra kerja. Ahli gizi bekerja melakukan promosi gizi, memelihara, dan meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal. Ahli gizi berkewajiban senantiasa memelihara hubungan persahabatan yang harmonis dengan semua organisasi ataupun disiplin ilmu lainnya. Ahli gizi berkewajiban selalu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keterampilan baru kepada semua profesi dan mitra kerja. Yang kelima, kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri. Ahli gizi berkewajiban mentaati, melindungi, dan menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi. Selanjutnya, senantiasa memajukan dan memperkaya pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam menjalankan profesinya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini. Dan ahli gizi harus menunjukkan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan berani mengemukakan pendapat serta senantiasa menunjukkan kerendahan hati dan mau menerima pendapat orang lain yang benar. Ahli gizi berkewajiban memelihara kesehatan dan keadaan gizinya sendiri agar dapat bekerja dengan baik. Ahli gizi berkewajiban selalu menjaga nama baik profesi dan mengharumkan organisasi profesi. Yang keenam, yaitu penetapan pelanggaran. Ahli gizi dalam melakukan praktik profesi gizi dapat dicabut sertifikasinya jika terlibat dalam semua pelanggaran yang berdampak pada kegiatan praktiknya, diputuskan oleh pengadilan terlibat dalam tindak pidana, atau diputuskan secara mental dan emosi dinyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan praktiknya yang dapat mempengaruhi praktik pelayanannya yang dapat membahayakan klien ataupun orang lain. Ahli gizi berkewajiban untuk mendukung dan menunjukkan standar kualitas yang tinggi dalam menjalankan praktik profesinya dan tidak diperbolehkan melecehkan tanggung jawabnya dalam melindungi klien, masyarakat, dan profesinya dalam menerapkan kode etik serta selalu melaporkan jika menemui hal-hal yang bertentangan dengan kode etik melalui organisasi profesi.
pelanggaran kode etik profesi gizi yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasusnya yaitu pada penatalaksanaan asuhan gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga, yaitu tindakan asuhan gizi yang paling banyak tidak dilakukan adalah penentuan diet awal oleh dokter dan monitoring evaluasi asupan makan pasien. Seharusnya seorang ahli gizi itu harus mengevaluasi makanan pasien sebelum masuk rumah sakit, supaya mengetahui kurang atau lebihnya energi yang diasup pasien tersebut sebelum masuk rumah sakit. Nah, hal ini sebenarnya sering kali terjadi di berbagai rumah sakit lainnya. Nah, saran dari saya terhadap manajemen rumah sakit tersebut yaitu untuk dapat memfasilitasi sistem yang memunculkan pola kerjasama atau kolaborasi antara ahli gizi, dokter, perawat, dan tenaga pramusaji dalam suatu teamwork, misalnya dengan dibentuknya Tim Nutrition Support Team (NST), di mana untuk menjamin setiap pasien mendapatkan asuhan gizi yang optimal. Namun sampai saat ini, walaupun kasus itu sudah sering terjadi, profesi gizi belum melaksanakan penerapan pelanggaran kode etik secara tegas, sehingga sanksi terhadap pelanggaran pun belum dilaksanakan. Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik ini diatur sendiri oleh Majelis Kode Etik Persaturan Ahli Gizi Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik profesi berarti pelanggaran terhadap sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas, menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat. Berikutnya ada kekuatan kode etik itu sendiri. Kekuatan kode etik ahli gizi atas dasar prinsip bahwa organisasi profesi bertanggung jawab terhadap kiprah anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya. Kode etik profesi gizi mempunyai kekuatan yang dapat melindungi anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya. Kode etik ini berlaku setelah disahkannya kode etik oleh sidang tertinggi profesi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga profesi gizi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton videonya. Don't forget subscribe, like, and comment guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.